kita latihan. Memang kalau nggak ada tuh enaknya kita latihan aja kan. Berarti maknanya udah ngerti semuanya, kita langsung latihan. Nah, latihannya di sini kita akan membuat suatu buku catatan. Waduh, barangkali udah saya buka ini project saja ya, masing-masing buka komputernya. Belum saya buat lagi pun latihannya di Classroom, tapi bentar lagi akan saya buat. Namanya ya, collection. Collection. Oke. Nah, jadi kan kita akan membuat suatu kelas, ya, suatu kelas yang memiliki sifat-sifat dari buku catatan. Coba bayangkan misalnya buku catatan eh, catatan. Nah, buku catatan itu atau bayangkan seperti di ini. Kan di Android kan biasa ada tuh aplikasi Notes ya. Ya, Notes kan. Nah, atau buku catatan. Nah, buku catatan ini seperti apa ya? Apa sifat dari buku catatan? Yuk, ada yang ingin menjawab apa sifat daripada buku catatan? Kira-kira buku catatan ini dia memiliki atribut apa saja? Nggak ada yang menjawab kok. Ya, lembar. Tanggal Tanggal, tanggal dibuat. tanggal dibuat. Oke, berarti ada tanggal dibuat, tanggal. Terus ada lagi yang lain? Jumlah lembar, Bu. Jumlah lembar. Ya, itu berarti berupa ini aja kan, berupa apa istilahnya ya, perilakunya. Jadi kan catatan itu kan berarti ada saat catatan 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti nanti tinggal perilakunya aja, dia akan menghitung, ya kan? Ah, Menghitung. Jadi itu lebih ke berupa perilakunya. Ya ini, Bu. kalau mau kita simpan boleh juga. Jadi maknanya ada berapa jumlah catatan yang ada sekarang. Boleh, nggak ada masalah. Nah, tapi nanti kita buat dalam bentuk perilaku aja nanti. Apalagi yang lainnya? Ini buku catatan. Apa yang paling penting ada pada buku catatan? Judul. Banyak lembar, Bu. Judulnya, oke, ada judul. Terus apa lagi? Isi, Bu. Ya, Isi. isinya yang paling penting itu kan namanya aja buku catatan, kan pasti ada isinya. Judul ini malah kadang-kadang belum tentu ada, ya kan? Tapi kalau isi daripada buku catatan kan pasti ada kan? Nah, isi daripada buku catatan. Ada lagi yang lainnya? Kira-kira nggak ada? Oke. Nah, jadi berdasarkan yang udah kita buat, kita coba buat kode programnya langsung ya. Nah, kan saya eh, di bagian-bagian awal dulu kan saya udah menjelaskan bahwa setiap kita ingin membuat suatu masalah, kita desain dia dalam object oriented programming, maka yang pertama sekali apa kelas yang terlibat, apa objek yang terlibat. Nah, kemudian untuk objek tersebut apa sajakah kira-kira atributnya ya. Nah, ini kita buat dulu atributnya. Nah, tadi ada atributnya berapa buah? Ada tanggal, ya tanggal. Saya nggak pakai date ya, saya pakai string aja lah untuk tanggal. String tanggal buat. Kalau mau yang lebih bagus lagi, kita gunakan objek date. Ya, tapi karena saya nggak ingat pasti bagaimana caranya, harus lihat-lihat lagi. Ini saya buat pakai string saja. Tanggal dibuat, tanggal buat apa tanggal dibuat? Tanggal dibuat. Nah, apalagi kemudian judul. Ya, judul. Terus isinya kan juga pasti berupa string juga kan.
isi. Nah, ini adalah semua atributnya. Nah, ini kita hapus dulu, ini juga. Oke, nah kira-kira dari atributnya ini, apa saja perilaku daripada suatu buku catatan? Ya, ini kan atributnya nih. Yang pasti, ya perilakunya apa saja? Buku catatan kan gunanya untuk menyimpan catatan, kan? Jadi apa saja perilakunya? Ditulis. Tulis. Bukan ditulis, tapi kita menambah catatan yang baru, ya kan? Ya atau tidak? Oh iya, Bu. Iya, Ya kan? buat catatan. Ya, buat catatan atau tambah catatan. Apalah yang enaknya, buat catatan, tambah aja ya. Karena kan kita nambahnya satu persatu, kan? Tambah catatan. Apalagi yang lainnya? Tambah catatan dengan parameter berarti kan? Nah, apa saja parameternya? Ya, judulnya apa, ya kan? Isinya Iya, Bu. apa, kemudian tanggalnya apa, ya kan? Nah, tanggal ini saya pakai string, tapi sebetulnya kalau kita pakai date itu bisa langsung kita ambil tanggal sekarang dari apa namanya aplikasinya atau dari komputernya. Nah, tapi ini karena saya menggunakan apa namanya string, ya berarti di sini anggaplah saya masukkan juga tanggalnya sebagai stringnya, maksudnya sebagai datanya. Nah, apalagi tambah catatan udah nih. Hapus catatan, ubah catatan. Ya, hapus catatan. Ya kan, hapus catatan. Nah, hapus berdasarkan apa? Indeks kah? Atau judul? Atau gimana? Atau dua-dua? Atau berbagai macam versi bisa kita buat. Nah, mungkin versi pertama kita buat berdasarkan indeksnya dulu. Ya kan? Nah, jadi kan catatannya itu nanti ada catatan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya kan. Seperti itu kayak kita nulis di buku catatan, kan ada halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan seterusnya. Ya kan? Nah, berarti bisa berdasarkan indeks. Satu lagi bisa berdasarkan apa? Apa judul, apa isi, atau apa? Isi, Bu. Kan mungkin kadang isinya ada yang nggak sesuai gitu. Dihapus. Oke, mungkin bisa berupa judulnya ya. Kalau kita anggap judulnya ini harus ada, berarti istilahnya judulnya adalah primary key dan harus ada, ya berarti kita bisa menghapusnya itu berdasarkan judulnya juga, ya kan? Kan nanti tinggal kita cari ada nggak judulnya yang seperti itu, tinggal kita hapus. Oke, nah kira-kira ada lagi yang lainnya? Tambah, ubah tadi ya. Iya, Bu. Ubah catatan. Nah, ubah catatan bisa menggunakan indeksnya. Tidak hanya indeks, kita juga memerlukan data yang ingin kita ubah. Ya. Atau ini saya buat biar lebih singkat ya. Ini kan karena agak terlalu banyak ya. Jadi ini saya buat satu aja ya atributnya, walaupun seharusnya bisa kita buat banyak. Tapi ini saya buat satu aja langsung ke isi, tanggal dan seterusnya ini yang versi ininya aja. Yang versi lengkapnya ini, karena ini hanya sekedar latihan, saya buat yang versi ringkasnya aja, data yang diubah. Oke, nah apalagi yang lainnya, ada lagi? Ada, tambah catatan, hapus, ubah catatan, ada lagi yang lain? Jadi ini saya komen dulu, karena nanti jadi lebih kompleks aplikasinya. Jadi yang sederhana aja, saya ingin menunjukkan apa implementasi daripada data collection ini seperti apa. Ada nggak ada? Ada. Baca catatan bisa, Bu, gitarnya. Boleh baca.
Jelas harus ada ya. Ya, baca catatan. Ya, baca catatan berdasarkan apa? Indeks kah? Indeks sajalah dulu ya. Nanti bisa kita tambahkan lagi yang lainnya. Oke. Nah, sekarang kita buatlah dia. Jadi, kan? Nah, jadi buku catatan di sini akan berisi oh, ini ada satu lagi ya. Buku catatan ini kan sifatnya apa ya? Berupa koleksi data ya. Ya kan berupa catatan-catatan ya, berupa catatan-catatan. Jadi ada satu lagi di sini adalah catatan-catatannya. Nah, saya tulis. Nah, kita gunakan data collection aja yang paling mudah, array list saja karena itu yang sudah kita pelajari. Private array list. Nah, catatan, seperti ini. Nah, kemudian ya di sini kita buat ya jadikan metode konstruktor untuk memberi nilai awal. Nah, jadi kita beri nilai awal untuk array list-nya catatan sama dengan new array list. Oh, saya pakai list saja lah ya. Oh, kan makanya error dari tadi lupa diimport siapa titik titik new array list. Nah, seperti ini harus lihat lagi, harus lihat kopeannya dulu. Oh ya gitu. Nah, dah lanjut apa lagi? Isinya. Nah, isinya kan awalnya gimana? Apakah langsung kita buat buku catatan ada isi yang pertama sekali? Kalau kita anggap isinya itu kalau pertama kita buat kan maknanya catatannya itu masih kosong ya berarti isinya masih kosong. Berarti kita buat aja seperti ini. Kan? Jadi masih belum ada catatan. Oh, ini errornya. Itu bukannya private array list, Bu? Itu yang atribut kedua kan private list, Ibu buat. Nah, itu array list. Ya. Yang atribut kedua. Oke. Nggak, tadi niatnya saya mau menggunakan interface-nya, tapi berarti harus saya import lagi interface-nya. Ya udah langsung aja kayak gini nggak apa-apa, bisa juga. Oke, nah di sini udah jadi buku catatan. Nah berikutnya apa tadi? Nah berikutnya apa lagi? Tambah catatan, ya kan? Berarti public, dia akan mengembalikan nilai atau tidak? Tambah catatan, tidak ya? Void. Nah berarti tunggu. Ini sepertinya isi ini tidak perlu ya. Sebetulnya isi inilah dia catatannya. Ya, isi ini dia kan catatannya. Jadi kan catatannya itu kan banyak ya berupa kumpulan data. Jadi ya nggak perlu lagi sebetulnya isi yang berupa string. Nah, tapi isi yang berupa string itu adanya di sini. Nah, tambah catatan di metode ini. Tambah catatan. Nah, apa catatan yang mau ditambah? Kita yang simple aja nih datanya ya. Berarti kan string isinya kan, isi catatannya apa. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Lebih kurang kayak ginilah kira-kira buku catatan yang sederhana. Nah, kemudian berarti, nah karena ini adalah array list, kita lihat array list,
untuk memasukkan array list pakai apa ya? Metode apa ya? Add ya. Add Bu, kalau nggak salah. Oh ya, di add ya. Add indeks berapa, elemennya apa. Oke. Nah, kan saya aja karena nggak sering digunakan lupa juga. Jadi memang Java API itu kamusnya. Oke, tambah catatan. Nah, sekarang kita tambah catatan. Berarti catatan yang tadi, ya, kumpulan catatan yang tadi, kita tambah yang baru, add, ya, kita add. Nah, berdasarkan nilai dari isi catatannya. Nah, ini kan isi catatan yang baru nih. Nah, jadi kita tambah catatan yang baru seperti ini. Sampai sini udah apa namanya masih bisa dipahami kan? Jadi maknanya seperti buku catatan, ya buku catatan ini kan terdiri dari lembar-lembar catatan. Nah, lembar-lembar catatan itulah yang kita buat, kita implementasikan dia di dalam bentuk array list dengan tipe data string. Nah, kemudian waktu kita tambah catatan yang baru, nah kita kirimkanlah isi catatan yang baru tersebut dan kita masukkan dengan menggunakan metode add, ya, tambah catatan. Ya, kemudian apalagi? Hapus catatan. Nah, kalau hapus berarti gimana ya? Perlu mengembalikan nilai atau tidak kalau hapus catatan? Biasanya gimana ya? Kalau kita hapus langsung hapus ya? Iya. Iya Bu. Kan ini kita kan mendesain. Nah, jadi kita desain buku catatannya seperti apa? Apakah hapus catatannya itu akan mengembalikan nilai atau tidak? Ya, berarti kita sesuaikan dengan desain kita itu seperti apa. Kalau memang tidak mengembalikan nilai, langsung hapus saja, ya udah berarti metodenya itu adalah void. Berarti hapus catatan, kita bisa menggunakan metode hapus yang ada pada array list. Apa metode hapus pada array list? Remove. Remove ya. Remove. Oke. Nah, remove ya, int index itu maknanya dia akan menghapus elemen pada posisi indeks yang terakhir. Ataupun bisa kita gunakan remove objek data tertentu. Nah, nah ini kan sebetulnya ada dua versi kan, kita hapus catatannya tadi ada dua versi. Ada yang hapus catatan berdasarkan indeks, ada yang hapus catatan berdasarkan isi. Oke, nah sekarang yang berdasarkan indeksnya dulu, int index, ya, berarti catatan dot remove index. Kita compile dulu, ada error nggak? Nggak ada error. Kita tes. Nah, tes dulu, jadi udah buat beberapa nih, kita coba dulu, bisa nggak jalan? Oke. Nah, tambah catatan. Kuliah PPO hari ini. Oke. Kemudian tambah lagi. Apa ya? Apa catatannya? Belanja di swalayan misal. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat nilainya, inspect-nya, nah ini catatan ya, catatannya kan itu berupa release, jadi dia berupa objek, maka kalau kita inspect lagi nilainya di sini ada datanya ya seperti ini. Ya, yang tadi, nah ini kan nampak bahwa array list ini sifatnya secara tidak langsung sebetulnya mirip seperti array. Jadi apa nih namanya indeksnya mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Jadi ini dia pada indeks 0 tadi kuliah PBO hari ini, pada indeks 1 belanja di swalayan. Oke. Nah, sekarang Oke, nah sekarang kita hapus. Nah, tadi hapusnya belum kita tambahin if else dan seterusnya ya, kan seharusnya
hapus kan harus ngecek dulu, jangan nanti dihapus pada indeks kelima, padahal tidak ada data pada indeks kelima. Kan berarti harus kita tambahkan suatu pengecekan. Nah, tapi ini yang sederhananya aja dulu. Nah, hapus catatan, tadi indeksnya berapa aja? 0 sama 1 ya. Kita hapus indeks ke 0. Oke, kita lihat kembali datanya, apakah sudah terhapus. Nah, sudah terhapus di sini. Jadi otomatis yang belanja di swalayan itu naik ke indeks yang ke 0. Ya, yang tadi itu sudah terhapus datanya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada? Adakah? Tidak ada? Nah, ini terkait dengan pengujian, itu nanti kalian buat di latihannya. Ini hanya sekedar ringkasnya aja. Ya. Public void hapus catatan, yang satu lagi berdasarkan data isinya ya. Isinya. Jadi metodenya. Remove berdasarkan objeknya. Remove berdasarkan objek, berarti isinya, ya, isi. Jadi berdasarkan data isinya itu seperti apa. Ya, catatan dot remove ya, berdasarkan nilai isinya itu seperti apa. Oke, compile, kita tes kembali, kemudian tambah catatan, kuliah, tambah lagi tidur, tambah lagi tidur pun perlu masuk catatan juga rupanya ya. Kemudian makan. Oke. Nah, sekarang kita hapus berdasarkan isinya, ya, berdasarkan isinya. Oh, kita inspect dulu, kita lihat nilainya yang tadi. Nah, ini dia kuliah, tidur, makan. Oke. Nah, kita hapus apa tadi ya? Tidur ya. Tidur misalnya. Oke. Ya, kita lihat kembali apa udah terhapus atau belum. Oke, udah nggak ada lagi ya. Yang ada sekarang tersisa hanya kuliah dan makan saja. Nah, jadi begitulah dia penggunaan daripada koleksi data, collection data. Nah, kemudian apa lagi nih?